Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, we will discuss about simple present tense. Simple present tense expresses daily habits or usual activities. Kalimat simple present tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang rutin sehari-hari atau sebuah kebiasaan. Simple present tense expresses general statements of fact. Simple present tense digunakan untuk menyatakan kebenaran umum atau sebuah kenyataan. Misalnya, matahari terbit dari timur. Jadi the sun rises gitu ya. Sun rises diikuti dengan S. In sum, the simple present is used for events or situations that exist always, usually or habitually in the past, present, and future. Simple present tense menggunakan adverb of time, menggunakan keterangan waktu. Di antaranya ini ada contohnya beberapa, tapi di luar itu masih banyak ya. For example, contohnya ya untuk keterangan waktu: every day, every time, every year, every night, once a day, twice a week, 3 times a day, always, usually, almost every day. Untuk penggunaan subjek they, we, you akan berbeda rumusnya dengan he, she, it. So the patterns are different. Polanya masing-masing itu berbeda. If the subject they, we, you, and he, she, it. Oke, yang pertama, apabila subjeknya itu they, we, I, dan you, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Positif subjek diikuti dengan kata kerja bentuk pertama diikuti dengan objek. Negatif subjek diikuti dengan don't. Don't itu singkatan dari do not, artinya tidak, begitu ya. Diikuti dengan verb 1 dan objek. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, do diikuti dengan subjek diikuti verb 1 dan objek. Jangan lupa gunakan tanda tanya. Yang termasuk subjek they antara lain the managers, ini pakai S ya, the teachers sama pakai S juga, the students, the people, the children, anaknya lebih dari satu, dan yang lain-lain. Jadi managers itu kata gantinya adalah they, begitu ya, mereka, tapi itu banyak gitu ya, mereka orangnya lebih dari satu. The examples, contohnya yang pertama, untuk kalimat positif, they study English 3 times a week. Mereka belajar bahasa Inggris 3 kali seminggu. Kemudian, they do not atau don't, kalau disingkat, study English 3 times a week. Itu untuk kalimat negatif ya. Don't sama dengan diikuti dengan verb 1. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, do diletakkan di awal kalimat diikuti dengan subjek diikuti dengan verb 1. Do they study, kemudian diikuti dengan objek English, kemudian adverb of time, keterangan waktu 3 times a week. Do they study English 3 times a week gitu. Subjek yang kedua adalah we. We itu apabila dijabarkan subjek yang lainnya adalah you and I. Jadi you and I itu kata gantinya adalah we. My mother and I itu juga sama, kata gantinya we juga. Me and my friends, boleh pakai S boleh tidak, itu sama, kata gantinya adalah we. Me and my sister juga, dan yang lain-lain. Jadi apabila kalian menemukan subjek you and I, my mother and I, dan yang lain-lain yang ada di contoh ini, maka itu adalah kata gantinya adalah we gitu. And then the examples, kemudian contohnya, the first one yang pertama positif, kalimat positif. We play badminton every evening. Kami bermain badminton setiap sore. Ini sama dengan yang they tadi ya, subjek diikuti dengan verb 1. Negatif, kalimat negatif, we don't play badminton every evening. Kami tidak bermain badminton setiap sore. Interrogatif atau kalimat tanya,
Do diletakkan di awal kalimat, diikuti dengan subjek. Di sini adalah subjeknya we, diikuti verb 1 play, objeknya adalah badminton. Adverb of time, keterangan waktunya adalah every evening. Do we play badminton every evening? Apakah kami bermain badminton setiap sore? Untuk subjek I ya, subjeknya I, ini contohnya I sweep the floor every day. Untuk keterangan waktu, kalian bisa meletakkan di awal kalimat atau di akhir. Jadi ini yang kedua juga sama bisa ya. Every day-nya diletakkan di awal. Every day I sweep the floor. Negatif, kalimat negatifnya I don't sweep the floor every day. Untuk kalimat tanya, do diletakkan di awal ya. Do you sweep the floor every day? Untuk subjek yang keempat adalah you. You do the assignment twice a day. Kamu mengerjakan tugas 2 kali sehari. Bisa kamu, bisa pakai kau, bisa juga Anda gitu ya. Jadi kamu, kau, Anda itu dalam bahasa Inggrisnya kalian bisa menggunakan dengan you. Negatif, untuk kalimat negatifnya you don't do the assignment twice a day. Kok don't diikuti dengan do? Iya, karena untuk menunjukkan negatifnya itu adalah do not ya. Disingkat jadi don't, kemudian do itu adalah mengerjakan. Itu kata kerja bentuk pertama. And then interrogatif, kalimat tanya, do you do the assignment twice a day? Do di awal kalimat ini berbeda dengan artinya do setelah subjek. Do di awal kalimat artinya apakah, itu sebagai auxiliary ya. Kemudian diikuti dengan subjek, subjeknya adalah you dan diikuti dengan do. Do yang kedua artinya mengerjakan sebagai kata kerja bentuk pertama. The second pattern, pola yang kedua, di sini subjeknya adalah he, she, it. Untuk simple present tense, pola kalimat atau rumus antara they, we, are, you dan he, she, it berbeda. Nah, ini adalah these are the patterns if you use the subjects he, she, or it. Jadi kalau kalian menggunakan subjek he, she, atau it, maka rumusnya adalah seperti ini. Positif, subjek diikuti dengan verb 1 tambah s atau es, kemudian diikuti dengan objek. Untuk negatif, kalian tinggal tambah it does not, disingkat jadi it doesn't. Dan untuk interrogatif atau kalimat tanya, kalian letakkan does di awal kalimat. Nah, apabila kalian menemukan contoh di bawah ini, the president, itu ya, presiden. Karena di sini presiden cuma satu, tidak ada s-nya, begitu ya. Maka itu kata gantinya adalah he. English teacher, kalau dia laki-laki, kalau guru bahasa Inggrisnya itu laki-laki, kata gantinya adalah he. His friend, friendnya cuma satu, nggak pakai s di situ, maka kata gantinya juga he. Sama his father, father itu jelas ya laki-laki, kata gantinya adalah he. Her little brother, adiknya laki-laki, adiknya dia gitu ya, yang laki-laki. Little brother sudah jelas laki-laki, maka kata gantinya adalah he. Grandfather itu kakek, kata gantinya adalah he. Sama somethingnya juga sama ya, neighbor. Kemudian nama orang, nama orang kalau itu laki-laki sudah jelas, maka kata gantinya adalah he. Di sini ada John, Ahmad, Rifki, Junet, etc. dan yang lain-lain. Gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan kata ganti nama di situ namanya laki-laki, maka kata gantinya adalah he. Dia laki-laki. The examples are, contohnya adalah di bawah ini. He practices the piano every day.
Kenapa praktisnya itu ditambah dengan es? Karena subjeknya adalah he. Jadi he practices the piano every day. Dia laki-laki berlatih piano setiap hari. Untuk kalimat negatifnya, kalian tinggal tambahkan doesn't atau does not setelah subjek. He doesn't gitu ya. He doesn't practice the piano every day. Interrogatif kalimatnya does diletakkan di awal. Does he practice the piano every day? Yang perlu kalian perhatikan, apabila sudah ada does, maka kata kerja kembali ke bentuk pertama. Kalau positif tambah s, perhatikan polanya dan contohnya. Negatif sudah ada does not, maka practice saja, tidak ditambahi dengan s lagi. Sama kalimat tanya atau interrogatif, sudah ada does di awal kalimat, maka practice, tidak practices. Second, yang kedua, she atau dia perempuan. Nah, di sini ada the minister, kalau itu perempuan ya, the minister menteri, the singer penyanyi, his classmate teman satu kelasnya dia, his mother sudah jelas perempuan, her big sister kakak perempuan, grandmother nenek, my neighbor tetangga kalau itu perempuan, nama orang yang perempuan ya. Ada contohnya di sini, Fatia, Naila, Anissa, Nicole, etc. Karena itu menunjukkan dia perempuan dan hanya satu, maka kata gantinya kalian bisa menggunakan she, dia perempuan. The examples, contohnya, she eats fruit twice a day. Dia, dalam kurung perempuan, makan buah 2 kali sehari. Negatifnya tambah doesn't. It-nya kalian perhatikan, it sudah tidak ditambah lagi dengan s. Kembali ke bentuk pertama. She doesn't eat fruit twice a day. Interrogatif kalimat tanya, does she eat fruit twice a day? Ya, sudah ada does, maka it-nya juga kembali ke bentuk pertama, tidak ditambah dengan s atau es lagi. The last one, yang terakhir adalah it. It itu menunjukkan kata ganti benda tunggal. Contohnya di sini ada the time, the song, the butterfly, his cat, his cow, her horse. Menunjukkan hewan. Apabila itu hanya satu, maka kata gantinya adalah it. Examples, contoh, the cat drinks a glass of milk every morning. Kucing itu minum segelas susu setiap pagi. Karena catnya di sini hanya satu ya, tidak ada s-nya, maka drinks pakai s di situ. Negatifnya that cat doesn't, nah pakai doesn't drink. Drinknya sudah kembali ke bentuk pertama ya, tidak perlu ditambah s. Saya ulang, that cat doesn't drink a glass of milk every morning. Interrogatif kalimatnya, does that cat drink a glass of milk every morning? Sebagai catatan yang kalian perlu ingat, di sini saya sudah memberikan contoh ya, yang underline, yang di garis bawah. The cat drinks. Nomor 1 itu kucingnya hanya satu, maka drinks pakai s. Bawahnya the cats drink. Kucingnya itu lebih dari satu, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahi dengan s. Nomor 2, the teacher checks gitu ya, pakai s karena teachernya di situ hanya satu. The teachers check gitu ya, teachersnya itu lebih dari satu, pakai s, maka checknya itu tidak ditambah dengan s. 3 sama, the manager leads. Kemudian apabila jamak manajernya, maka menjadi the managers lead gitu ya. Nomor 4, my friend comes. Teman saya hanya satu di situ, maka comes pakai s. Namun apabila lebih dari satu, maka my friends come. Begitu. Number 5, my classmate creates, pakai s di situ karena menunjukkan hanya satu.
teman satu kelas saya. Tapi apabila yang ditunjuk itu banyak, my classmates create, gitu ya, bisa membedakan ya. And then for exercises, untuk latihan, please do the tasks below. Silahkan kalian kerjakan latihan-latihan di bawah ini ya. Fill in the blank, silahkan diisi dulu, kemudian dicari jawabannya, and then make the sentences into positive, negative, and interrogative. Buatlah kalimat tersebut dalam bentuk positif, negatif, and interrogative. Okay, thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.